Waduh, apaan tuh? Efek daun. Wah. Manual. Ada yang nanya, Bang, yakin beli Suzuki XL7 Beta? Cih, kamu nanya. Check this out. Aduh, halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Gue sekarang lagi ada di Suzuki Pusat nih di Pulau Gadung, di Jalan Raya Bekasi, seberang Terminal Pulau Gadung. Tadi ada yang nanya ya, men. Jadi gini, banyak yang meragukan kenapa harus beli XL7 Beta. Makanya yakin mau beli XL7 Beta. Padahal mesinnya aja cuman pakai mild hybrid. Kita buka dulu kali ya. Boleh. Nih guys, mesinnya ya. Gue jelasin dulu mesinnya ya. Dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder penggerak depan. Outputnya tuh sekitar 105 PS, 138 Nm. Dan sudah ditambahin teknologi hybrid. Ada yang, bukan ada yang sih, banyak sih ya men, yang menyaksikan kekuatan dari teknologi mild hybrid. Bener. Ya kalau memang dibandingkan dengan yang full hybrid ya jelas lah kalah. Ini kan bukan yang full hybrid, tapi yang smart hybrid atau mild hybrid, atau mungkin setengahnya lah. Bukan yang benar-benar full seluruhnya hybrid. Gitu guys. Jadi ya memang, tapi kan kalau balik lagi ke harga, kalau dibandingin, ya nggak mungkin harganya segini juga kalau pakai full hybrid ya men. Yoi. Tapi setidaknya ketika teman-teman pakai smart hybrid ini, itu akan membantu. Kalau teman-teman penasaran, mendingan test drive. Kita sempat test drive, yang kita rasain di tarikan awal itu ada tambahan tenaga ya. Yoi. Di tarikan awal. Karena apa? Karena mobil ini kan namanya hybrid, pasti ada motor listriknya. Itu yang pertama. Yang kedua, di kondisi stop and go ya, itu berasa banget karena mobil ini kan ada automatic idling start stop, di mana mesinnya akan mati tuh ketika kita berhenti nih, mungkin di macet-macetan di dalam kota gitu. Ketika berhenti dia mati, nanti kita gas dia jalan lagi. Walaupun di dalamnya sebenarnya AC-nya, audionya itu kan tetap hidup, tapi setidaknya itu menggunakan baterai, tidak menggunakan bensin dari mesinnya ini nih. So, itu bikin mobil setidaknya efisiensi bahan bakarnya jadi lebih bagus kan, karena nggak selalu berputar tuh mesinnya ketika di kondisi berhenti tadi. Gitu guys. Terus ada yang bilang juga, karena dia pakai hybrid, perawatannya susah ya men? Mahal. Ya kalau lu rawat sendiri, susah sih, kan ada mekanik. Wah. Terus kalau dibilang mahal perawatan, mungkin yang komen jomblo ya. Wah. Coba lu rasain punya cewek, punya pacar, punya istri. Coba Anda bandingkan perawatan. Lebih mahal. Kayaknya nggak semahal itu deh guys, biasa-biasa aja. Terus kalau ada yang khawatir juga, ketika si hybridnya bermasalah, mobilnya nggak jalan, itu beda konteks ya guys. Itu adalah untuk mobil yang full hybrid. Kalau smart hybrid, biarpun amit-amit nih bermasalah gitu men ya, mobil mah akan tetap jalan. Yo. Tidak ada masalah. Jadi si smart hybrid ini lebih membantu ke efisiensi bahan bakar ketika di kondisi stop and go, dan menambah ya di tarikan-tarikan awal agak sedikit lebih ada dorongan tenaga lah gitu, karena ada motor listriknya. Gitu sih guys. Yakin mau beli Suzuki XL7 Beta? Desainnya begitu-begitu aja dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Wah. Aduh, iya lagi. Gimana tuh, Mang? Gimana tuh, emang faktanya begitu. Tapi sebenarnya desain dari XL7 Beta ini, setidaknya sampai saat ini, menurut gua masih worth it untuk dipakai. Bukan yang desain yang ketinggalan zaman. Masih oke-oke aja, masih cakep-cakep aja menurut gua. Apalagi improvement terakhir dengan mengganti grillnya dengan palang 2 gede gini, di blackout, black glossy untuk XL7 Beta ya. Menurut gua jadi kelihatan lebih cantik ya. Cie, cantik. Enggak dong, SUV jangan cantik ya. SUV apa, Ben? Cute. Cute. Gagah lah gitu. Tapi kelihatannya memang kalau XL7 itu arahnya, biarpun SUV, bukan cuman ke arah gagah sih yang ditekenin, tapi lebih ke kayak elegan gitu. Dan kalau ngomongin desain ya balik lagi nih masalah selera. Ya mungkin ada yang tidak suka, ya it's okay. Mungkin ada yang bosen, ya fine. Tapi buat orang-orang yang masih suka dan menganggap ini masih oke-oke juga, ya nggak ada masalah kan sebenarnya. Jadi balik lagi ke selera sih. Tapi menurut gua kalau penilaian secara objektif, setidaknya dari fungsinya ini menurut gua udah lebih dari cukup ya. Seperti di perlampuan juga dia sudah LED, seamless, multi reflektor, sudah auto ya men ya, auto headlamp, dan ada manual leveling juga. Jadi arahnya bisa diatur tuh, bukan cuma bisa mati hidup sendiri. Itu lengkap juga ada di RL-nya, housingnya juga bagus, ada krum-krumannya, bahkan di bagian bawah juga sudah ada fog lamp-nya. Jadi sudah cukup lengkap. Jadi bukan cuma tampilan aja kadang-kadang. Tampilan sih mungkin ya namanya berhubungan ya, lama-lama kan bosen ya. Kenapa jadi curhat? Nggak, kalau kita sering lihat kan lama-lama pasti bosen juga gitu. Tapi setidaknya kalau dari fungsinya ya, ini menurut gue sudah cukup lah. Nah kalau dari bagian samping, kalau ngomongin desain, menurut gue ini salah satu mobil yang dilihat itu
cukup enak lah gitu. Ke bagian kaki nih, ini yang gue suka dari XL7 Beta. Kaki-kakinya semuanya di blackout tuh. Dia nggak main two-tone polish gitu, two-tone apa sebutannya? Two-tone color. Two-tone color apapun itulah. Machining gitu nggak main tuh dia. Dia yang blackout aja gitu. Dan ini bikin mobil ini kelihatan jadi tambah sangar. Belum lagi dia ukurannya di 195/60, ringnya ring 16 dan menurut gue itu cukup lah. Nggak terlalu gede, nggak kekecilan juga. Proper. Pengereman pakai cakram, di bagian atas ada overfender juga yang lumayan gede yang mencirikan mobil ini adalah SUV. Terus spionnya juga sudah auto folding, terus ada lampu sennya juga. Ke bagian atas lengkap ada roof rail yang nanti bisa tambahin roof rack atau roof box. Belum ada talang air sih. Belum mencerminkan mobil-mobil orang Indonesia. Wah. Di mana apapun mobilnya, bahkan mungkin Lamborghini pun ditambahin kali ini talang air. Orang Indonesia wajib banget punya talang air. Kudu. Padahal dia kadang nggak ngerokok juga. Tapi ya nggak tau lah. Tapi kalau butuh-butuh begini amat, Om Ricky mah kecil biasanya, men. Bos. Jangankan ini, nanti di belakang juga dilengkapin. Nanti kita cek. Nah, terus handle pintunya juga sudah chrome. Ada akses smart entry, bukan cuma di bagian driver, di bagian passenger depan juga tuh ada. Karena sudah kilas ya. Polos di bagian sini tidak ada set body molding. Side skirtnya warna silver, sewarna seperti yang di bagian depan. Di bagian belakang juga di blackout, pengereman tromol. Dan kita lihat ke belakang. Nah, di bagian belakang, nih tadi yang gue bahas nih. Mobil ini selain belum ada talang airnya, juga belum ada rear upper spoilernya. Tapi tadi gue bilang kan, sama Om Ricky kayak begini-begini mah nanti diberesin. Tenang aja guys, gratis. Lengkap ya, high stop lamp ada, washer, kaca juga sudah pakai defogger. Terus sini nih, stop lampnya juga semuanya hidup nih, LED barnya. Jadi cantik lah kelihatannya, cantik lagi, gagah, kasep. Ada kamera parkir, terus emblem XL7 hybrid nih karena dia udah pakai hybrid ya. Jadi ada hybridnya, terus mata kucing dan ada underguard juga. Jadi sudah lengkap lah. Overall kalau ngomongin desain, ya selain pertimbangan selera, tapi menurut gue segini udah cukup lengkap lah. Sebenarnya masih ada statement-statement lain yang skeptis sama XL7 Beta. Nanti kita sebutin, tapi gue mau tahu dulu harga dan promonya karena sekarang lagi bagus banget nih. Kita tanya langsung sama bosnya nih di pusat, Om Ricky, yuk. Nah guys, ini nih bos pusat Pulau Gadung. Sehat, Om? Baik Om, alhamdulillah. Balik lagi kita ya. Balik lagi. Si bisa pilih warna pokoknya. Pilih warna, betul. Kalau udah ngomongin sama bos, apa aja bisa sebenarnya. Tapi gue mau nanya dulu Om, harganya berapa nih si Beta ini? Kalau Beta Matic itu di 299 juta, Om. Nah manualnya? Manual itu selisihnya 10 juta. 10 juta berarti sekitar 288, 289 Ya, ya? betul. Terserah deh mau pilih yang mana. Tapi yang pasti itu baru harga OTR-nya ya? OTR. Nah kalau di Pulau Gadung nih karena pusat, apalagi langsung sama bosnya, diskonnya katanya bisa lebih-lebih lagi ya? Bisa di 35 jutaan. Wih, disebutin. Itu beda aja kalau bos tuh. Langsung sebutin aja lah, Om, Sebutin ya. aja dah. Jangan, istilahnya jangan diem-diem lah. Kasih semuanya ya kan. Kasih semuanya aja tuh. Bisa sampai segitu itu baru yang kesebut ya. belum Biasanya yang lain ya. Iya, biasanya yang lain-lain nanti teman-teman langsung kontak ke Om Ricky aja langsung biar negonya lebih enak gitu Om ya. Betul. Dan katanya saat ini selain XL7 kelas XL7 lah, tipe-tipe yang lain seperti R3, Baleno, Vitara tuh lagi gede-gede banget. Gede-gede banget, Om. Betul. Terutama Vitara ya. Ya, Vitara itu sampai dengan 50 juta. Tuh kan. Jadi teman-teman nih udah ada gambaran ya. Iya. Kalau sama Om Ricky, teman-teman tuh nggak banyak gimmick babi-bu lah. Ya, betul. Langsung betul. No gimmick lah, Om. Langsung aja lah ya kan. Itu enaknya kalau langsung nego sama bosnya. Jadi bisa langsung segitu Om ya. Betul. Nah, gue mau tanya masalah promo kreditnya tuh gimana Om? Nah, promo kredit ini sebenarnya sama seperti bulan-bulan sebelumnya, Om, ya. Iya. Kayak apa tuh? DP 0%, Ya. bunga 0%, terus cash bertahap. Jadi customer pengen beli cash tapi duitnya masih ada 50%-nya. Itu bisa, Om, cash bertahap. Ya karena daripada nunggu tahun depan harganya mungkin aja naik ya. Betul. Jadi mendingan diproses aja. Iya. Tapi tetap dapat asuransi ya. Dapat asuransi 1 tahun nanti. Jadi dia free-nya selama setahun tuh nggak usah ngangsur gitu ya. Betul. Jadi nanti setelah 1 tahun nanti tinggal bayar full kekurangannya, atau nanti bisa bikin penawaran kredit pula, Om. Bisa lagi. Oh, gue baru dengar tuh. Jadi kalau di akhir masa yang harus dia bayar 50% Ya. sisanya, duitnya ternyata nggak ada. Nah, itu karena bisa. kan kenyataan kadang-kadang nggak sesuai sama harapan ya. Ya, betul sekali, Om. Uangnya nggak ngumpul sama teman-teman bisa ngajuin untuk dikredit. Bisa. Wah, gila ini fleksibel banget ya. Nah, kemarin-kemarin kan belum ada info seperti itu kan. Iya, betul. Itu bisa, Om. Tuh kan, pasti kalau ngobrol sama bosnya selalu ada yang beda. Ini bisa jadi opsi banget nih ya sebenarnya. Betul sekali, Om. Nah, terus DP-DP minim juga ada ya? Sebenarnya kalau untuk DP minim sih tergantung dari data sih, Om. Karena Datanya, memang ya? itu kalau untuk DP minim tuh leasing itu agak selektif, Om. Oh iya, wajar Untuk sih. prosesnya pastinya. Tapi kalau datanya bagus, proper bisa ya? Bisa banget. Berapa Om. persen sih DP minim? Itu sekitar 15%, Om, dari 15%. harga on the road. Oke. Cuma memang kalau memang customer memang ada hitungan tertentu, ingin compare, itu kabarin aja, Om. Oh, nggak ada hitungan lah intinya? Bisa. Bisa aja ya? Bisa, Om. Tuh.
Harusnya sih menang ya, kalau lu hitungin langsung sama bosnya nih. Jadi kalau teman-teman dapat hitungan baru dari sekedar sales sih harusnya dia menang. Iya, betul. Nah, mas saya juga full aksesoris pastinya. Oh iya. Iya, itulah. Itu harus tuh, karena gue sama aja. Ini kan kayak beta ini kan walaupun udah hybrid dan lain-lain, Iya. tapi kan kayak talang air belum ada. Spoiler belum ada. Spoiler belakang belum ada. Saya kasih nanti Om. Gratis. Gratis. Oh, itu enaknya guys. Tapi ada syarat dan tertentu. Iya pastilah. Jadi itu nanti bisa dibicarakan di awal atau bahkan kalau teman-teman punya request tertentu ya Om, Ya. karena tiap orang kebutuhannya mungkin kan beda-beda nih. Betul, Di betul. awal aja omongin ya, semua Betul. clear. Termasuk ngomongin data Hmm. di awal. Kalau untuk data sih sebenarnya untuk Call 5 itu masih ada solusi Om. Oh, Call 5 ada solusi ya? Masih ada. Gua kira nih Call 5 itu udah selesai kiamat lah. Enggak. Oh, Masih ada enggak juga. solusi. Dan kalau di Om Riki istimewanya lagi teman-teman bisa request warna katanya. Betul. Kalau di Pulau Gadung ini, pusat ini kita bisa request warna. Itu dari baru nanti untuk SNK juga mengikuti warna yang baru Om. Jadi contoh gua warna putih, terus gue pengen warna merah, STNK juga merah kan? Merah. Nah itu enaknya guys. Selama ini, jujur aja selama gua ngonten, terutama Suzuki, yang ngasih opsi itu cuman lu Om. Ya. Free itu Om. Hah? Untuk biaya pengurusan SNK itunya warnanya itu free nanti. Sudah masuk paket on the road-nya. Oh, ini menarik sih. Jadi kalau teman-teman pengen warna-warna yang agak beda, agak unik, yang nggak mau sama orang lain kan banyak yang gitu ya. Betul. Kan XL7 yang pakai di luaran banyak banget nih. Banyak banget, Tapi dia Om. nggak mau sama. Gitu. Yang mau pasaran lah istilahnya Iya. ya kan. Itu bisa. Ini menarik. Mungkin depannya putih, belakangnya hitam, nggak tahu. Ya, mungkin aja ada. Dalmatian ya Om. Ya mungkin ada gitu. Ya itu pokoknya nanti lu bisa kontak langsung sama Om Ya. Riki deh. Om, kalau gua nanya masalah trade-in gimana nih? Kalau trade-in, nah, kebetulan kita ada auto value ya Om ya. Jadi khusus second Suzuki, jadi nanti mobilnya itu masih bisa dipakai Om. Selama proses kredit atau proses sebelum kirim mobilnya. Sampai mobil barunya datang. Betul. 10 hari kerja Om. Dan katanya harga mobilnya juga bisa lebih tinggi ya? Betul sekali. Nah itu ada cashback Om. Di luar diskon. Unit-unit XL7, Baleno, sama Grand Vitara itu dapat cashback 4 juta Om. Untuk mobil lamanya? Mobil barunya nanti. Oh, tambahan? Tambahan diskon 4 juta. Oh, double cashback ya? Double cashback, betul. Luar biasa. Dan yang paling penting ini semua resmi, official langsung dari Suzuki. Betul sekali, resmi langsung dari Suzuki Om. Oke, terus kalau test drive gimana Om? Test drive jadi nanti kita bisa jemput bola Om. Jadi customer memang kalau ada waktu, kita bisa langsung ke rumah atau ke kantor bisa janjian Om. Gak mungkin lu dong yang datang. Nanti anak buah lah pastinya. Saya duduk di meja lah ya. Kalau mau langsung ketemu sama dia, nego sama dia datang sini. Langsung datang ke Pulau Gadung. Karena dia kan namanya bos harus standby lah di sini kan, harus ngurus-ngurus. Jadi teman-teman kalau mau langsung nego sama Om Riki, pengen ketemu langsung datang aja ke Pulau Ya, Gadung ya. betul. Sekalian test drive di sini juga enak karena tempatnya lumayan luas. Betul. Bisa. Kita semua test drive ada Om. Mau Jimny kita ada 2 unit Om. Khusus Pulau Gadung Om. Ya karena ini pusat ya, semuanya Ya. pasti ada lah tersedia. Betul. Om, kalau service warranty gimana? Kalau untuk servis ini karena memang unit CKD itu free sampai dengan 3 tahun plus oli plus filter oli Om. Oh, jadi udah nggak ngeluarin Udah nggak ada apa-apa. biaya-biaya lagi. Selama 3 tahun. 3 tahun atau 50.000 ya? Ya, 50.000 kilometer atau 6 kali free Om. Dan itu berlaku di semua bengkel resmi Suzuki ya? Nasional Om. Makasih banyak Om. Sama-sama Om. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Yakin beli XL7 Beta. Kakinya keras. Wah. Dia belum pernah naik low SUV yang penggerak belakangnya itu kali ya. Wah. Guys, tapi ini yang gua omongin fakta ya. Karena kita udah coba hampir semua kayaknya ya. Low SUV kita udah cobain semua ya. Yoi. Dari berbagai macam merek. Gue bisa simpulkan, si XL7 ini, baik Beta ataupun Zeta ataupun Alfa, pokoknya di XL7 lah, ini bisa masuk kategori low SUV yang masuk kategori nyaman ya men? Kenapa bisa nyaman? Karena kaki-kakinya masuk dalam kategori empuk. Cuman fun fact-nya, empuknya tuh bukan empuk yang bikin mobil jadi gimana ya? Limbung nggak jelas gitu lah. Karena kita sering cobain juga ketika test drive, body roll-nya ketika dibelokkan terutama kita coba dengan kecepatan yang lumayan tinggi, masih nyaman-nyaman aja ya. Kita pakai jalan di jalan yang nggak rata atau rusak dengan kecepatan sedang maupun tinggi, nyaman juga. Tapi kalau saran gue sih teman-teman kalau penasaran, better sih cobain test drive. Dan kalau mau test drive, saran gue mendingan di sini aja nih, di Pulau Gadung, karena tempat test drive-nya lumayan lega. Terus banyak kontur jalan yang beda-beda. Tuh nanti teman-teman bisa cobain. Ada lagi yang bilang, yakin bang beli XL7 Beta, harganya kan murah. Ya pasti fiturnya minim lah. Ya iyalah. Enggak. Itu nggak berlaku di sini. Fiturnya banyak. Pertama tadi udah kita lihat ada hybrid ya. Yoi. Hybrid. Terus
teknologi yang mengikuti teknologi hybrid di mobil Suzuki nih biasanya pertama ada ini nih, cruise control untuk menguji kecepatan. Jadi ketika teman-teman ada di kondisi jalan tol yang bebas hambatan, wes gitu. Kan lama-lama pegel kali ya nginjek gas terus. Sekali-kali mungkin pengen injek bawahan. Wah. Injak kepala. Jangan dong, nggak sopan. Leher lah minimal. Kepala kan nggak sopan ya. Hulu. Jangan ya, itu tidak baik guys. Bercanda ini mah. Apa namanya di tol. Jadi kita bisa kunci kecepatan. Contoh, kecepatan tuh biasanya kalau cruise control minimal di 40 km/jam. Tapi kalau dari situ ke atas tuh bisa tuh di 80 biasa di tol ya. Yoi. Atau 60 lah, jangan terlalu kencang-kencang. Dikunci aja dari sini, kakinya tinggal diangkat, nggak perlu digas, mobil jalan sendiri. Nanti ketika teman-teman ngerem atau ngegas lagi, nanti dia akan rilis secara otomatis. Jadi nggak akan ngunci terus. Karena ada yang khawatir. Takutnya dia ngunci terus, kecepatannya rusak gitu berarti. Tapi itu nggak pernah terjadi guys. Jadi emang sudah disetting sedemikian rupa, aman. Jadi ketika teman-teman ngegas lagi atau mungkin ngerem, dia akan rilis sendiri. Dan kalaupun mau nurunin atau naikin kecepatan bisa langsung dari si tuas di sini ya men ya, di steering switch. Jadi aman lah. Terus belum lagi ada juga teknologi electric stability program. Kalau di tempat lain mungkin namanya vehicle stability control. Itu bisa bantu mobil lebih stabil. Yoi. Nah, tadi mungkin yang kita rasain ketika test drive ya, kayak gitu kali. Karena ada teknologi itu, jadi lebih nyaman juga. Terus, ada lagi namanya hill hold control. Jadi ketika ditanjakan nih, posisi ngeng. Kalau kita ke puncak kan ya, sama, nggak usah dibahas sama siapanya. Pokoknya ke puncak, berhenti, kan macet. Tarik rem tangan, gitu. Dah. Pas mau jalan lagi kan, perpindahan dari rem ke gas itu ada sepersekian detik, itu bisa nyuruntul ke belakang, mondoyot ke belakang gitu. Ketika ada hill hold control, dia akan menahan mobil untuk stay di tempatnya walaupun posisi begini sepersekian detik. Itu aman banget tuh. Jadi tidak worry nubruk yang di belakang gitu guys. Terus ada juga teknologi yang namanya automatic idling start stop. Itu kalau di kondisi yang stop and go. Stop and go itu maksudnya stop and go. Stop and go. Ya. Senang jadinya. Gimana sih maksudnya? Gitu. Di kondisi macet maksudnya. Jalan berhenti. Itu akan sangat menguras bensin. Mobil apapun. Nah, ketika ada automatic idling start stopnya, itu akan bantu tuh. Jadi ketika kita jalan, berhenti, kik, direm kan, mobil mati tuh. Mesinnya doang yang mati. AC mah hidup, audio hidup, semuanya hidup. Kita juga hidup, penumpang hidup, semuanya hidup. Semua ini. Hanya mesin yang mati guys. Itu kan bisa ngurangin konsumsi bahan bakar tuh. Nah, itu yang bikin mobil ini irit. Gitu guys. Nah, terus kelengkapannya juga di sini lumayan ya menurut gua. Steering switch lengkap, lampu sudah auto tadi headlamp tuh. Jadi kalau gelap nih, dia bisa nyala sendiri. Kalau terang, dia mati sendiri. Terus ada manual leveling buat ngatur sorot arah tinggi atau rendahnya. Terus ada engine start stop, tinggal pencet aja karena kuncinya sudah keyless nih kayak gini. Udah nggak dicolok-colok, udah nggak zaman yang nyolok-nyolok ya. Sekarang zamannya mencet-mencet. Yoi. Ngelus juga boleh sih. Karena dilus juga bisa, men. Ini dilus doang, dia hidup aja. Wah. Tekan dikit paling. Head unitnya juga sudah bisa terkoneksi ke smartphone dengan mudah. AC-nya sudah auto climate, jadi sekali pencet sudah bisa menyesuaikan. Gede gitu, karena masih panas, nanti lama-lama dia akan berkurang sendiri. Terus, cup holdernya juga bisa ada dingin-dinginnya tuh, jadi kalau naruh minuman dingin bisa lebih awet tuh. Nah, ini nih, automatic konvensional untuk transmisinya, ini yang jadi salah satu, justru kalau gua fokusnya ke sini. Ini salah satu transmisi yang secara durability lumayan awet nih, men. Terbukti di mobil-mobil yang lain juga, yang varian Suzuki gitu. Bisa dibuktikan ini mah. Gua soalnya lama juga pakai Suzuki, dan automatic konvensionalnya Yahoo. Handbrake mechanical, dan di sini glove-box-nya walaupun kecil bisa maju mundur, jadi bisa mengcover tangan lumayan drop gitu sih. Tampilan juga bagus, ada dark charcoal dan lain-lain. Twitter juga lengkap. So, menurut gua mobil ini kalau ngomongin kenyamanan ya masuk dalam kategori yang nyaman. Sampai jumpa kawanku aja. Ke bawah topi Kang Beca itu. Jadi yakin beli Suzuki XL7 Beta? Yakin lah. Benefitnya sebanyak itu dengan harga sekompetitif itu. Kalau mau tahu detailnya kayak gimana, langsung aja kontak Om Ricky, nanti dikasih harga yang terbaik lah. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse, boleh nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, nggak harus otomotif kok. Yang belum follow akun medsos kita, IG, TikTok, ada di bawah sini nih. Lagi rame tuh. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Di mobil yuk.